Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir ya. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dahulu. Semoga silakan dipimpin berdoa. Baik teman-teman semua, sebelum pelajaran dimulai, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ketua Kelas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tipe-tipe pemimpin dan tipe-tipe persetaraan. Kalian ada yang tahu nggak kalau tipe-tipe pemimpin dan persetaraan itu seperti apa aja? Belum tahu itu? Tahu ya? Oke, baik dijelaskan ya. Kalian udah tahu belum apa yang gerakan? Nggak tahu Bu. Belum. Kalian nggak pernah ikut rapat? Pernah Pernah. Rapat apa Mbak? rapat Karang Taruna. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi anak-anak biar cepat ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi yang ada yang tahu nggak pengertian rapat itu apa? Nggak ada Bu. Oke, dijelaskan ya. Rapat itu adalah pertemuan dua orang atau lebih dalam suatu organisasi atau kelompok yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan, menyampaikan informasi, mengevaluasi pekerjaan, atau mengambil keputusan bersama. Dalam dunia perkantoran, rapat merupakan salah satu sarana komunikasi formal yang sangat penting. Melalui rapat, sebuah organisasi dapat menyamakan persepsi, berkomunitas, serta menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rapat juga efektif. Ada rapat yang terlalu lama, tidak fokus, bahkan tidak menghasilkan keputusan yang benar. Nah, dalam rapat itu kan pasti ada yang memimpin dan ada pesertanya ya. Hari ini kita akan bahas tipe-tipe itu. Baik. Tipe pemimpin yang pertama itu ada tipe otoriter, yaitu pemimpin yang cenderung mengambil keputusan sendiri dan jarang memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat. Dalam tipe ini biasanya menjalankan berjalan dan masuk menentukan keputusan. Kelebihannya, tipe ini itu cepat, cerdas, terutama dalam situasi mendesak. Tapi kekurangannya, pesertanya itu kurang dilibatkan sehingga kurang mendukung keputusan yang diambil. Jadi tipe pemimpin itu tipe yang dikerjakan semuanya sendiri. Kayak gitu. Mandiri. Semuanya dikerjakan sendiri Bu. Gitu. Iya, jadi dia itu kurang melibatkan pesertanya gitu loh. Jadi apa-apa diambil keputusan sendiri. Dan selanjutnya ada tipe demokratis. Tipe demokratis adalah pemimpin yang terbuka terhadap pendapat dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Tipe ini biasanya memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan ide atau saran sebelum keputusan ditentukan bersama. Kemudiannya, suasana rapat bisa menjadi lebih nyaman, keputusan
Jadi dari materi kita hari ini itu terdapat dari pemimpin terdapat dua tipe pemimpin, di mana satu pemimpin tersebut itu adalah tipe pemimpin yang tidak bisa mengayomi anggotanya. Kemudian pemimpin tersebut tipe seperti yang jika memiliki pekerjaan yang diselesaikan sendiri dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Kemudian tipe pemimpin yang kedua yaitu tipe pemimpin yang bisa mengayomi anggotanya. Kemudian pemimpin tersebut juga ketika akan mencapai sebuah tujuan, pemimpin tersebut akan meraihnya bersama dengan anggota-anggotanya. Kemudian pesertanya banyak ya. Iya, oke, sudah bagus. Terima kasih Mbak Juli. Dan satu lagi ada tipe lain seperti tadi yang tidak memberikan arahan sama sekali ya. Iya. Oke, ada yang masih dibingungkan anak-anak? Tidak, Ibu. Sudah jelas ya. Sudah. Oke, kalau begitu Ibu akan berikan tugas ya. Ya, Ibu. Tugasnya kalian praktek, ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi peserta rapat ya. Kelompoknya 2 sampai 3 orang. Nanti kalian tulis sendiri, terus nanti saya buatkan print untuk kumpulannya ya. Iya, Ibu. Jadi nanti prakteknya berarti berupa video itu. Ya, video. Sekitar 5 menit saja. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya. Oh iya, minal aizin wal faizin ya semuanya anak-anak. Mohon maaf apabila ibu ada banyak salah ke kalian ya. Salma Aulia Sabrina hadir. Iris Afiska Putri hadir. Rizda Sohaila Naziha hadir. Nur Zakiatul Ula hadir. Ikan Rahmawati hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan ya tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya, kemarin kita sudah membahas tentang tipe-tipe pemimpin dalam rapat dan juga tipe-tipe peserta dalam rapat. Coba Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat ada berapa tipe pemimpin yang kita bahas kemarin? Ya, silakan. Ya, betul, ada 3. Bagus sekali. Ada apa aja? Pemimpin otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, kira-kira dari 3 tipe itu menurut kalian mana yang paling baik? Oke, menarik ya, jawabannya pasti beda-beda. Nah, sebenarnya gak ada yang paling baik atau yang paling buruk ya, semuanya itu tergantung situasi dan kondisi rapat dan kondisi. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang belum paham boleh langsung ditanyakan ya, jangan ditahan. Baik, kita sekarang lanjut ke materi hari ini ya. Kalau kemarin kita sudah mengenal tipe-tipe. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal tipe-tipe, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menerapkannya dalam rapat yang sebenarnya. Karena dalam dunia kerja nanti kita tidak hanya diminta tahu teori, tapi juga harus bisa menghadapi situasi nyata. Sekarang coba kalian bayangkan di sebuah kondisi, kalian itu lagi berada di dalam sebuah rapat. Di dalam rapat tersebut banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang sangat aktif, ada yang suka mengkritik, ada yang suka memberi semangat, dan ada juga yang hanya diam. Nah, menurut kalian, kalau kondisi seperti itu tidak diatur dengan baik, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, betul, bisa kacau dan bisa tidak fokus juga, bahkan bisa jadi konflik juga ya. Nah, itulah sebabnya peran pemimpin itu sangat penting.
Karena pemimpin itu tidak hanya memimpin jalannya rapat, tapi juga mampu mengelola karakter peserta. Sampai di sini bisa diikuti ya. Ibu tidak terlalu cepat kan menjelaskannya? Ya, baik. Kalau terlalu cepat nanti Ibu ulang ya. Karena kita akan bahas lebih dalam. Misalnya dalam sebuah rapat itu ada satu orang yang sangat dominan. Dia tuh ngomong terus, kayak selalu menyampaikan pendapat, bahkan mungkin dia tuh menyampaikan pendapat kayak tanpa memberi kesempatan kepada peserta rapat lainnya gitu. Nah, kalau kalian jadi peserta lain, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Kayak kalian tuh mau kalian tuh pengen menyampaikan pendapat tapi gak bisa karena ada si peserta tadi itu yang dia tuh ngomong terus. Ya pasti bakal merasa gak nyaman kan, merasa tidak dihargai, bahkan mungkin kayak kita udah males gitu buat ngomong karena ya itu nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Nah di sini peran pemimpin itu sangat penting. Pemimpin itu harus bisa mengatur, bukan hanya dengan cara memarahi, tapi juga caranya harus. Nah pemimpin itu harus bisa mengatur, bukan dimarahin tapi Nah di sini peran pemimpin sangat penting. Pemimpin harus bisa mengatur, bukan dengan cara memarahi, tapi dengan cara yang halus. Misalnya dengan mengatakan, baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin kita bisa mendengarkan pendapat dari yang lain juga. Kelihatannya sederhana ya, tapi itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan rapat. Sekarang Ibu tanya lagi, menurut kalian kenapa semua peserta itu harus diberi kesempatan berbicara? Ya silakan Mbak Salma. Iya betul. Karena setiap orang itu punya ide, dan ide itu bisa saja sangat bermanfaat. Nah kalau tidak diberi kesempatan, kita bisa kehilangan ide yang bagus itu. Betul ya? Oke, bagus. Nah sekarang kita lihat kondisi yang berbeda. Bagaimana kalau dalam rapat itu justru banyak orang yang diam, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang memberikan pendapat. Menurut kalian itu lebih baik atau justru lebih buruk? Ya betul, itu juga nggak baik ya, karena rapatnya jadi tidak berkembang, diskusinya tidak berjalan, dan keputusan juga sulit diambil. Nah kalau kalian nanti menjadi pemimpin, kalian harus bisa mengatasi kondisi seperti ini. Caranya gimana Bu? Caranya misalnya dengan bertanya secara langsung, tapi tetap dengan cara yang sopan ya gitu. Jadi kayak menurut kamu gimana gitu. Kayak dengan cara seperti itu peserta yang awalnya diam bisa mulai berani untuk berbicara. Sampai sini jelas ya? Atau ada yang masih bingung? Nah kalau nggak ada, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara menghadapi berbagai tipe peserta. Ini penting sekali anak-anak, karena ini penting sekali anak-anak, terutama kalau kalian nanti menjadi pemimpin. Misalnya kita menghadapi tipe penyerang. Tipe ini suka mengkritik, bahkan terkadang cukup keras. Kalau kalian tidak siap, kalian bisa merasa tersinggung. Tapi sebagai pemimpin kita tidak boleh langsung emosi ya. Kita harus tetap tenang dan mengarahkan kritik tersebut menjadi sesuatu yang positif. Misalnya kita bisa bilang, baik, terima kasih atas masukannya, mari kita cek solusi terbaik bersama gitu. Nah di situ kita bisa mengubah situasi yang tegang menjadi lebih kondusif. Menurut kalian itu penting tidak? Ya sangat penting, karena kalau tidak kita kendalikan, rapat bisa berubah menjadi debat yang tidak sehat. Nah sekarang Ibu mau tanya sedikit, kalian sendiri lebih sering menjadi tipe yang mana? Yang aktif berbicara, yang memberi ide, atau yang lebih banyak diam? Oke, gak apa-apa ya, semua tipe itu normal. Yang penting kalian harus tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan, karena dalam rapat itu keseimbangan itu sangat penting biar adil ya.
Nah, sekarang kita bahas bagaimana menjadi peserta rapat yang efektif. Bagi peserta, kita tidak boleh hanya hadir secara fisik saja. Kita harus benar-benar mengikuti jalannya rapat. Kita juga harus memperhatikan, memahami, dan jika perlu memberikan pendapat. Tapi ingat ya, menyampaikan pendapat itu juga ada caranya. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh menyerang pribadi, dan harus tetap sopan. Sekarang coba Ibu tanya, kenapa sih etika itu penting dalam rapat? Ya, karena rapat itu melibatkan banyak orang. Kalau tidak ada etika, semuanya bisa jadi tidak nyaman gitu kan. Setuju ya? Setuju. Baik, sekarang coba kita bayangkan satu situasi lagi. Dalam satu rapat, ada yang terlalu banyak bicara. Ada yang suka mengkritik, ada yang suka yang diam. Nah, kalau kalian jadi pemimpin, apa yang akan kalian lakukan? Ya, jawabannya bisa macam-macam ya. Tapi intinya adalah kalian itu harus bisa mengatur agar semua orang terlibat dan seimbang. Jadi yang terlalu aktif harus diarahkan, yang terlalu diam harus diajak supaya mau berbicara, mau menyampaikan pendapat, dan yang terlalu kritis bisa dikendalikan. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, Ibu ulang sedikit ya biar lebih jelas. Dalam rapat itu yang paling penting itu bukan siapa yang paling pintar atau siapa yang paling aktif, tapi bagaimana semua itu bisa bekerja sama. Nah, kalau semuanya bekerja sama, rapat pasti akan berjalan baik. Sampai sini paham ya anak-anak? Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika rapat. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena dalam kenyataannya banyak rapat yang sebenarnya sudah direncanakan dengan baik, tapi tetap tidak berjalan dengan efektif. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya itu cukup besar. Coba Ibu tanya dulu, menurut kalian apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam rapat? Betul, biasanya karena bermacam-macam ya, ada yang terlalu lama, ada yang tidak fokus dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan lebih dalam. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah rapat yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi orang-orang itu hanya datang ke rapat tanpa benar-benar memahami apa yang ingin dicapai. Jadi kayak yaudah, yang penting datang, nggak tahu hari ini mau bahas apa. Akibatnya pembahasan menjadi melebar kemana-mana. Awalnya mungkin hanya ingin membahas satu topik ya, tapi karena itu tadi nggak ada tujuan, jadi bahasanya marah ke topik lain yang sebenarnya itu nggak terlalu penting. Nah, kalau sudah seperti itu, waktu rapat akan terbuang dan di akhir rapat tidak ada hasil yang benar-benar jelas. Sampai sini bisa dibayangkan ya? Atau mungkin ada yang pernah mengalami situasi seperti itu? Tidak ada ya. Selanjutnya, kesalahan berikutnya adalah kurangnya persiapan. Banyak peserta rapat datang tanpa membaca materi terlebih dahulu, tanpa memahami topik yang akan dibahas, bahkan ada yang datang hanya untuk hadir saja. Kalau kondisi seperti ini terjadi, diskusi bisa menjadi tidak maksimal. Peserta tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti, dan akhirnya hanya beberapa orang saja yang aktif. Coba kalian bayangkan, kalau dalam suatu rapat itu hanya 2 atau 3 orang saja yang berbicara, sementara yang lain itu diam. Itu apakah efektif? Tentu tidak ya, makanya persiapan sebelum rapat itu sangat penting, bukan hanya untuk pemimpin, tapi juga untuk peserta. Di sini paham ya? Nah, selanjutnya, kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak adanya pengaturan waktu yang baik. Kadang-kadang rapat berlangsung terlalu lama karena tidak ada batasan waktu yang jelas. Pembahasan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat justru menjadi panjang karena terlalu banyak hal yang dibahas di luar topik. Nah, disinilah peran pemimpin itu sangat penting untuk mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus. Kalau pembicaraan mulai keluar dari topik, pemimpin harus berani mengingatkan dengan cara yang sopan. Misalnya ada yang mengatakan,
Kita kembali ke topik utama ya. Gitu. Kelihatannya sepele ya, tapi itu sangat membantu dalam menjaga efektivitas rapat. Menurut kalian penting tidak pengaturan waktu itu dalam rapat? Ya, penting sekali ya. Ya betul, itu penting sekali. Selain itu, kesalahan lain adalah kurangnya partisipasi dari peserta. Ada peserta yang terlalu aktif tapi ada juga yang terlalu pasif. Kalau terlalu aktif bisa mendominasi pembicaraan. Kalau terlalu pasif tidak memberikan kontribusi. Keduanya sama-sama tidak ideal karena yang dibutuhkan dalam rapat adalah keseimbangan. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk berbicara, tetapi juga harus tahu kapan harus mendengarkan. Coba ibu tanya lagi, kenapa sih kita harus mendengarkan orang lain dalam rapat? Iya betul, karena dengan mendengarkan kita bisa memahami sudut pandang orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Kesalahan yang berikutnya adalah tidak adanya tindak lanjut setelah rapat. Ini juga sering terjadi. Jadi rapat sudah dilakukan, keputusan sudah diambil, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Akibatnya rapat menjadi sia-sia. Karena tujuan utama rapat sebenarnya bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi juga untuk menghasilkan keputusan yang bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada tindak lanjut, maka rapat hanya menjadi formalitas saja. Betul ya? Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi solusi. Kalau kita tadi sudah membahas kesalahan, sekarang kita bahas bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, pastikan setiap rapat memiliki tujuan yang jelas. Karena dengan begitu, pembahasan bisa akan menjadi lebih terarah. Yang kedua, lakukan persiapan dengan baik. Jadi, peserta harus memahami materi dan pemimpin juga harus menyiapkan jalannya rapat. Yang ketiga, atur waktu dengan efektif. Jangan sampai rapat itu berlangsung terlalu lama tanpa hasil yang jelas. Dan yang terakhir, pastikan ada tindak lanjut setelah rapat. Karena itu yang menentukan apakah rapat tersebut benar-benar bermanfaat atau tidak. Sampai di sini masih bisa diikuti ya. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan saja. Kalau nggak ada, ibu lanjut ya. Jadi pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa keberhasilan rapat itu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang hadir, tapi juga bagaimana rapat tersebut dijalankan. Kesalahan-kesalahan kecil yang dianggap sepele ini ternyata bisa berdampak besar terhadap hasil rapat. Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dan lebih siap lagi ketika mengikuti rapat, baik sebagai pemimpin maupun sebagai peserta. Dan begitu, rapat tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan hasil. Baik anak-anak, tidak terasa ya sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pelajaran, ibu ingin mengajak kalian untuk sedikit merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba ibu tanya, dari semua materi yang sudah kita bahas, mulai dari penerapan tipe pemimpin, tipe peserta, tahapan rapat sampai kesalahan-kesalahan dalam rapat, kira-kira hal penting apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, silakan Mbak Nelly. Ya, bagus sekali jawabannya sudah tepat. Memang benar ya, dalam rapat itu yang paling penting bukan hanya berbicara, tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama, saling menghormati, dan mencapai tujuan bersama. Ibu tambahin sedikit ya, rapat yang baik itu bukan yang paling lama, bukan juga yang paling banyak berbicara, tapi yang paling jelas tujuannya dan bisa menghasilkan keputusan yang bisa dilaksanakan. Sekarang ibu mau tanya lagi, menurut kalian setelah memahami materi ini, apakah kalian sudah lebih paham bagaimana cara bersikap dalam rapat? Kalau ada yang masih belum paham, tidak apa, itu bagian dari proses belajar ya. Kalian bisa bertanya atau mempelajarinya nanti kembali. Baik, sekarang sebagai bentuk latihan, ibu ini memberikan tugas sederhana ya. Tugasnya itu adalah kalian amati gitu ya, atau bayangin gitu.
sebuah situasi rapat. Kalian boleh mengambil contoh dari pengalaman kalian sendiri saat diskusi kelompok, atau kalian bisa membayangkan sendiri rapat di sebuah perusahaan. Kemudian kalian coba analisis siapa pemimpinnya, termasuk tipe apa, siapa yang menjadi peserta yang siapa saja peserta yang terlibat, terus mereka juga termasuk tipe yang mana. Itu ya. Nanti kalian jelaskan juga apakah sebelum rapat itu sudah berjalan dengan efektif atau belum, serta alasan kalian kenapa kok efektif gitu. Nah, ibu kasih tugas ini biar kalian itu nggak hanya memahami teorinya tapi juga bisa menerapkannya di dunia nyata. Di sini jelas ya tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, kalau sudah jelas, tugas ini bisa kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Selain itu, ibu juga berharap pembelajaran hari ini. Selain itu, ibu juga berharap setelah pembelajaran kita hari ini kalian bisa mulai melatih diri ketika berdiskusi atau bekerja kelompok ya. Coba perhatikan bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian mendengarkan, dan bagaimana kalian menghargai pendapat orang lain. Karena hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sangat penting dan akan berguna nanti di dunia kerja. Baik, sebelum kita tutup, ibu akan mengucapkan terima kasih atas sebelum kita tutup, ibu ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja nanti. Terima kasih, semangat belajar dan jangan takut mencoba ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.